Assalamualaikum. Kita lanjutkan lagi untuk pembahasan TOUSP-nya ya. Nah, di sini ditanyakan yang menunjukkan fungsi dari hati secara berurutan. Itu jawabannya nomor 1 dan nomor 2. Sebab ya hati itu berfungsi sebagai pembongkaran atau penghancuran sel darah merah atau eritrosit yang sudah tua atau sudah rusak, nanti akan dihancurkan nih di hati. Terus kemudian selain itu dia juga berfungsi untuk mengubah glukosa dan menjadi glikogen. Ini cadangan makanan. Jadi misalnya tubuh kalian makan karbohidrat itu berlebih, itu nggak akan langsung dibuang, melainkan disimpan di dalam tubuh dalam bentuk glikogen. Ya nanti kalau misalnya tubuh kalian untuk membutuhkan energi lebih, maka nanti cadangan makanan yang tadi disimpan dalam bentuk glikogen itu akan diubah lagi menjadi energi. Lanjut. Nah, tindakan yang dilakukan oleh para peneliti adalah vaksinasi ya. Jadi, vaksin itu adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Nah, vaksin ini bisa dibuat dari bahannya itu virus itu sendiri. Misalnya kalau virus COVID-19 berarti bahannya pun dari virus COVID-19. Tapi itu sudah dilemahkan atau sudah dimatikan yang sifat patogennya atau yang sifatnya itu parasit atau merugikannya itu udah dimatikan. Nah, nantinya setelah masuk ke dalam tubuh seseorang, vaksin itu akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Jadi nanti vaksin ini akan merangsang atau menstimulus keluarnya antibodinya seseorang. Lanjut, penyakit HIV ya. Penyakit AIDS itu disebabkan oleh virus HIV kan. Nah, si virus HIV ini kira-kira menyerang pada bagian apa dalam manusia? Yaitu antibodi atau sel darah putih sebenarnya, atau leukosit. Jadi HIV yang dapat menyebabkan AIDS itu dia menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4 sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi dia juga menyerang sel darah putih. Dan dalam sel darah putih itu juga ada antibodi, jadi masih nyambung. Nah, di sini disajikan gambar metamorfosis tidak sempurna. Maksudnya metamorfosis tidak sempurna ini perubahan ya dari embrio itu menuju ayam dewasa itu tidak terjadi perubahan yang signifikan. Beda halnya ketika misalnya pada kupu-kupu, dia itu kan melalui larva dulu, terus kemudian pupa, terus kemudian dan sebagainya sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Tapi kalau pada ayam ini kan enggak, cuman telur, kemudian anak ayam, kemudian ayam dewasa. Jadi perubahan bentuknya itu enggak terlalu signifikan. Makanya dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Nah, berdasarkan gambar X ini menandakan bahwa ayam mengalami proses yaitu pertumbuhan ya pastinya. Jadi pertumbuhan pada hewan itu ditandai dengan bertambahnya ukuran seperti tinggi, berat, panjang, dan bentuk tubuh dan sifatnya itu tetap atau irreversible. Jadi nggak akan kembali ke semula. Misalnya ayam dewasa nih udah gede, dia itu nggak akan balik lagi ke aja menjadi anak ayam, jadi sifatnya itu tetap dan dia itu bisa diukur. Misalnya kalau tinggi ayam itu bisa diukur menggunakan meteran atau penggaris seperti itu. Nah, untuk yang X ini adalah pembentukan embrio pada ayam. Nah, itu juga masuknya ke pertumbuhan. Lanjut, ciri yang menunjukkan proses perkembangan itu 2 dan 3. Sebab kita harus tahu perbedaan antara perkembangan sama pertumbuhan itu beda. Jadi kalau perkembangan itu dia merujuk pada proses pendewasaan. Ya misalnya kalau seseorang mengalami menstruasi itu kan sudah dewasa ya, sudah memasuki dewasa karena alat-alat kelamin atau organ reproduksinya itu sudah mampu memproduksi gamet atau sel kelamin.
Jadi nomor 3 ini masuk, dia mengalami proses menstruasi. Selain itu juga yang nomor 3 itu juga masuk ya. Jadi si Jones ini mengalami perubahan suara pada umur 17 tahun. Jadi dia sudah menuju proses pendewasaan. Kalau yang nomor 1 itu pertumbuhan, karena kalau pertumbuhan itu bertambahnya tinggi dan dia bisa diukur. Nomor 4 juga dia nggak termasuk perkembangan karena dia masih ukurannya, dia masih umurnya masih kecil. Begitupun nomor 5. Nah, unsur yang digunakan oleh tumbuhan dalam perkembangan tumbuhan hijau, unsur yang dimaksud adalah unsur yang ada di udara, yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida dimanfaatkan oleh tumbuhan secara gratis untuk melakukan fotosintesis, karena tumbuhan ini kan dia sifatnya autotrof atau bisa memasak makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Dalam fotosintesis, tumbuhan itu membutuhkan CO2 dan cahaya matahari atau karbon dioksida ya, CO2. Selanjutnya, berdasarkan grafik di atas, kira-kira pernyataan yang paling tepat mengenai grafik di atas itu apa? Kalau kita lihat ya, suhu optimal untuk kerja enzim adalah 30 sampai 40 derajat Celcius. Jadi kita lihat pada suhu 30 sampai 40 itu terlihat grafiknya itu menanjak naik. Nah, itu dinamakan dia itu kerja optimal. Ya. Lanjut. Sifat enzim bekerja secara spesifik adalah sorry ya tadi salah. Lanjut nih yang nomor 23. Nomor 23 ini disajikan struktur DNA. Ini struktur DNA ya. Berdasarkan gambar struktur DNA di atas, bagian yang menunjukkan bagian dari ikatan hidrogen ditunjukkan oleh huruf. Jadi kita harus tahu dulu nih, yang A itu apa, B apa, C, D, E itu apa. Untuk ikatan hidrogen itu yang huruf C. Kalau A itu adalah gugus fosfat. Yang B itu adalah gula deoksiribosa. Karena dia ini DNA, maka deoksiribosa. Kalau misalnya RNA itu hanya ribosa. Yang C baru nih ikatan hidrogen. Jadi yang mengikat antara satu basa nitrogen dengan basa nitrogen lainnya yang berpasangan. Jadi kayak menghubungkan lah antara satu basa dengan basa lainnya. Yang D itu adalah basa nitrogennya. Jadi kalau misalnya basa nitrogen yang satu yang sebelah kanan itu G, berarti guanin, berarti pasangan basa nitrogen yang nomor 3 itu adalah sitosin. Nah, yang dilingkarin ini itu disebut juga dengan nukleotida. Jadi nukleotida itu berisi ada fosfat, terus ada gula deoksiribosa, terus ada ikatan hidrogen. Jadi gabungan fosfat, gula deoksiribosa sama ikatan hidrogen itu namanya nukleotida. Lanjut nih pertanyaannya. Berdasarkan gambar struktur DNA, nomor 1 menunjukkan salah satu komponen penyusun pasangan basa nitrogen yang tepat adalah nomor 1. Itu pasangannya itu kan adenin. Berarti nomor 1 itu adalah timin. Jadi adenin pasangannya timin. Kalau guanin pasangannya sitosin. Jadi nomor 1 itu timin. Kalau nomor 2 itu sitosin ya. Jadi guanin pasangannya sitosin. Nomor 3 itu juga guanin, berarti pasangannya sitosin. Nomor 4 itu ada adenin, berarti pasangannya itu adalah timin. Lanjut. Di sini disajikan ciri-ciri
Ya, berdasarkan ciri-ciri di atas, ciri yang ditunjukkan oleh RNA secara berurutan adalah, jadi DNA sama RNA itu beda. Di sini ditanyanya itu RNA-nya. Yang betul adalah nomor 1, 2, dan 3. Jadi untuk RNA, dia kan juga punya yang namanya basa nitrogen. Basa nitrogen itu kan dibagi lagi jadi dua, ada purin sama pirimidin. Nah, untuk purinnya itu ada, kalau misalnya pada DNA, purin itu isinya adenin sama guanin. Tapi khusus untuk RNA, adenin itu diganti sama urasil. Jadi basa nitrogen RNA itu yang purin itu ada urasil dan guanin, sedangkan untuk pirimidinnya berarti ada timin dan sitosin. Kemudian RNA itu memiliki gula ribosa. Ya, RNA itu ribosa. Tapi kalau misalnya DNA berarti deoksiribosa. Berbeda. Terus 3 juga merupakan fungsi dari RNA juga. Kalau nomor 4 itu kan untai ganda atau double helix. Itu cirinya DNA ya, double helix. Kalau RNA itu single helix atau untainya tunggal. Juga terletak di nukleoplasma dan sitoplasma itu juga RNA. Kalau DNA itu cuma ada di nukleus. Ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, silakan ditulis di kolom komentar.